Baru-baru ini mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mengatakan bahwa wilayah yang telah direbut Rusia akan sulit untuk dikembalikan. Stoltenberg meminta agar Presiden Zelensky mulai berpikir rasional untuk negosiasi dan mengakui sebagian wilayahnya hilang dan berpindah ke Rusia. Politisi di Amerika Serikat yang berpikiran menghentikan perang Rusia-Ukraina hanya dengan mengalahkan Moskow dengan senjata nampaknya mulai berubah. Kini koridor Kiev mulai condong mengutamakan negosiasi untuk menghentikan pertempuran yang ternyata justru merugikan Ukraina. Media Amerika Serikat Financial Times menuliskan bahwa sejumlah pejabat barat mulai berubah pikiran dari tekad menyelesaikan perang dengan mengusir Rusia dari Donbas, Ukraina Timur, kini berubah menjadi pengakuan wilayah yang direbut Rusia. Peluang terbaik untuk masa depan adalah penyelesaian yang dinegosiasikan yang mempertahankan sebagian besar negara, kata artikel tersebut. Sebelumnya sejumlah pejabat barat juga menyatakan hal serupa. Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pernyataannya beberapa waktu lalu bahwa perdamaian dengan negosiasi sudah mendesak dilakukan. Baru-baru ini mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mengatakan bahwa wilayah yang telah direbut Rusia akan sulit untuk dikembalikan. Stoltenberg meminta agar Presiden Zelensky mulai berpikir rasional untuk negosiasi dan mengakui sebagian wilayahnya hilang dan berpindah ke Rusia. Wilayah tersebut adalah Crimea dan sejumlah oblast di Donbas, Ukraina Timur, seperti Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Namun Kiev belum menerima hal itu. Kini Ukraina segera memasuki musim dingin ketiga dalam peperangan. Financial Times menggambarkan bakal terjadi suasana yang sangat suram terhadap masyarakat Ukraina. Di wilayah timur pasukannya kehilangan tempat karena serangan gencar Rusia. Dengan 80% jaringan listrik hancur, warga Ukraina menghadapi bulan-bulan dingin tanpa listrik atau pemanas. Demikian tulis artikel tersebut. Beberapa pejabat Ukraina secara pribadi menyatakan kekhawatiran bahwa mereka kekurangan pasukan, senjata, dan dukungan barat untuk merebut kembali semua wilayah yang telah direbut Rusia. Pada saat yang sama, publikasi tersebut menyerukan Biden dan para pemimpin barat untuk meningkatkan dukungan bagi Ukraina dengan menerima rencana kemenangan Zelensky. Dinyatakan bahwa Presiden Ukraina meninggalkan Amerika Serikat dengan tangan kosong sehari sebelumnya. Mengingat negosiasi tidak dapat dihindari, Dewan Redaksi Financial Times menyerukan agar Ukraina diperkuat semaksimal mungkin untuk memperkuat posisi Kiev dalam menghadapi kemungkinan terpilihnya Trump sebagai presiden, atau untuk meletakkan dasar bagi Kamala Harris dalam membangun kebijakan jika ia menang. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina akan berdialog dengan para pendukungnya untuk menentukan bagaimana mereka membayangkan berakhirnya perang dengan Rusia dan posisi Ukraina dalam arsitektur keamanan global. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memimpin pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina dalam format Ramstein yang akan berlangsung di Jerman pada 12 Oktober. Dalam pidatonya yang dikutip Ukrinform, Presiden menekankan bahwa prospek penyelesaiannya harus jelas bagi semua orang di Ukraina. Tim Ukraina yang saat ini bekerja di Washington, ia berharap dapat laporan terbaik dari Panglima tertinggi Syrskyi mengenai kerjasama dengan mitra. Ia mengatakan bahwa pertempuran sengit masih terjadi di Donetsk, suasana sangat menantang.
Kami akan mencoba meyakinkan mitra kami dalam pertemuan Ramstein mendatang tentang kebutuhan mendesak untuk penguatan signifikan kemampuan dan posisi kami saat ini. Pasokan yang cukup untuk garis depan, peralatan yang cukup untuk brigade kita, dan kemampuan jarak jauh yang cukup untuk pasukan kita. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi pencegah terbaik bagi Rusia dan dorongan terkuat untuk menggerakkan situasi menuju perdamaian, kata Biden.